Yuk duduk. Tinggal di mana? Surabaya. Surabaya. Sehari-harinya apa? Hah? Mana mic-nya? Mebel pintu, jualan kusen pintu. Kusen pintu. Mebel ya. Mebel. Mebel. Bikin mebel. Ya. Kayak gini. Nah, yang kayu, dari kayu. Oh, dari Pintu kayu. kusen kayu. Gitu. Oh iya. Kenapa nggak beli dari Jepara aja, tinggal di pernis? Enggak, itu bikin sendiri. Yang spesialis itu pintu kusen itu. Oh, pintu Ya, kusen. pintu kusen. Nah, udah berapa lama? Dari 94 Pak Haji. 94. Berarti hampir 30 tahunan ya. Ya, iya, iya. Terus maksain ke RDI apa hajatnya kalau boleh tahu? Pengen lunas utang. Utangnya berapa? Berapa ya? Banyak Pak Haji. Nah, sekitar 4 eman. 4 miliar. Usahanya kusen kayu. Ya. Utangnya 4 miliar. Nah, utangnya buat apa kalau saya boleh tahu 4 miliar? Dibuat Tambah modal. usaha, juga bangun rumah, Bangun rumah. Beli tanah. sama beli tanah. Tapi tanahnya sudah kejual, nggak cukup dibuat bayar utang gitu. Oh. Jadi Bapak bikin rumah, Bapak beli tanah buat usaha. Iya. Utangnya 4 miliar. Kurang lebih gitu. Utang 4 miliar tuh ke satu titik atau ke berapa titik? Banyak. Banyak itu. Banyak. Iya. Ke orang apa ke bank? Yang Nah, yang ke bank 2M. kurang lebih 2 miliar. Yang ke bank, yang lain-lainnya itu mungkin gitu. Jaminannya apa, Pak? Rumah itu, rumahnya sertifikatnya kan sudah di Bank Bukopin. Terus kan nggak bisa bayar terus gitu loh. Terus akhirnya di Bank Bukopin dialihkan Ke bank. dialihkan itu di PT Oke Aset. Aset. Oh, Sekarang- cesi. Iya, Cesi. iya. Cesi atau apa? Apa take over? Bentar. Maksudnya yang nebus PT itu. Bapak suruh bayar ke PT itu. Iya, Oh, cesi. ini loh. Iya, iya. Bapak suruh nebus ke dia. Jadi dia yang nebus. Bapak mesti bayar. Iya, Kalau nggak bayar, diambil alih rumahnya sama dia. iya. Terus apa lagi masalahnya? Ya sama utang di orang-orang itu. Bapak tahu nggak kenapa utang sampai hari ini nggak lunas-lunas 4 miliar? Karena Bapak tidak menerima takdir Tuhan. Bapak terima dulu takdir Tuhan bahwa ini semua pasti udah seizin Tuhan. Walaupun kondisinya mau di apa? Mau dilelang ya. Lelang. Pasti ini udah seizin Tuhan. Pasti udah seizin Tuhan. Begitu. Contoh cerita saya pribadi. Anak saya nggak bisa kuliah, Pak. Yang nomor 1. Anak saya protes marah-marah. Saya diemin. Lah gimana, orang nggak ada duit mau kuliah gimana? Teman-temannya pada kuliah, nggak bisa kuliah. Tahun kedua nggak bisa kuliah juga anak saya. Teman-temannya udah pada tingkat 2, tapi nggak ada uangnya mau gimana? Tapi sekarang anak saya sudah jadi dokter dan punya klinik dan punya apotek. Teman-temannya sekarang jadi stafnya anak saya. Padahal dia lebih dulu dia kuliah. Bisa begitu ya? Karena bersyukur. Nah, Bapak coba bersyukur. Terima kasih Allah, terima kasih, alhamdulillah. Syukuri yang ada. Kalau kita kan enggak. Kalau kita jatuh, protes. Tapi giliran kita nggak jatuh, lupa. Yo opo. Giliran jatuh, protes. Jatuh, protes. Ngamuk. Itu kan bukan manusia namanya. Sifat 18. Coba baca 18. Mana? Bapak baca dulu. Coba, ada gak tuh sifat 18 yang di bapak apa di ibu? Coba ibu baca 1 sampai 18. Ada gak di ibu atau di bapak? Pelan-pelan. Tak tungguin 1 menit. Coba baca. Gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, jengkel, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, mikir, komen, cemburu, dendam, ketus, jutek, muka suntuk. Ada gak tuh di lo? Hampir semua. Semua. Itu kan sifat bangsat, Pak. Sifat biadab.
Salah satunya apa? Tersinggungan. Betul. Kepancing jengkel, Cekcok terus tersinggungan. Pak Haji. Iya, cekcok. Cekcok terus. Baru aja disindir udah nyolok. Nggak bisa dong. Kan kita lagi punya hajat. Gede hajat apa gede kepancing jengkel? Gede hajat Pak Haji. Jangan kepancing jengkel dong. Saya juga waktu itu begitu, Bos. Ya sekarang itu kan sudah SP2 itu. Maksud saya biarin udah SP2, biarin udah SP3. Kalaupun kelelang, biarin udah kelelang. Saya juga bilang sama anak saya, kalau kamu nggak bisa kuliah, biarin. Tapi teman-teman aku udah kuliah Pak, biarin goblok, biarin. Sampai saya begitu, karena nggak ada uang. Tuh dulu saya punya sifat 18. Tahun kedua begitu juga. Akhirnya tahun ketiga baru ketemu tuh pasal-pasal. Oh, saya mesti legowo, lapang dada. Terima kasih Allah, saya bisa nguliahin anak saya di kedokteran. Terima kasih Allah. Alhamdulillah saya kedokteran. Dan sekarang jadi dokter. Dan sekarang punya klinik. Dan saya sekarang punya apotek. Karyawannya anak saya semuanya kakak kelasnya dia. Yang seliting sama dia teman SMA. Ada 6 orang. Dia bagi sip. Nah, coba bapak sama ibu, sifat bangsat jangan ada. Jangan bilang, Pak Haji saya udah sholat, saya nggak mau ngebahas sholat. Sholat itu wajib. Itu aja dibahas dulu. Karena tadi saya barusan, bos, kok lu bisa cair 300 miliar sementara agama lu bukan muslim? Karena gue praktekin ilmu lu tuh, yang 18. Sehingga gue mau ngasih lu 10 miliar. Jadi saya 2 hari berturut-turut dapat 20 miliar, bos. 20 miliar harusnya buat naikin gaji karyawan ya. Empret, ngapain? Buat seneng-seneng saya lah. Karyawan biarin aja segitu gajinya. Ngapain dinaikin? Tuh, bos. Coba, Bapak sifat 18-nya mana? Ibu kan tadi udah ngakuin semua. Bapak, lu tuh lebih parah dari bini lu. Sama. Ajarin. Mancing jengkel terus ini. Kenapa nggak dibunuh aja, Bu? Kalau di saya mah saya bunuh, Bu. Sudah saya usir-usir. Dibunuh, Bu. Ngapain diusir? Kalau diusir balik lagi. Bos, cut, jangan ketawa. Yang tahu RDI siapa dulu nih? Istri apa suami? Saya Pak Haji. Nah, gimana kok ibu bisa nemuin YouTube-nya saya? Ya, ada masalah itu saya scroll YouTube terus ketemu Pak Haji itu 2023. Terus saya lihat cari kontak yang ketemu Pak Ato itu dulu. Oh, Ato almarhum. Oh, iya, baru meninggal ya kemarin. Terus saya transfer 1 juta terus 300. Oh, nggak enak, saya kepingin kesini terus kesini bulan September itu. Tahun 2023. 2023. Saya udah ada tuh. Apa sakit? Ada, masih ada. Ibu kesini 2023 September sama siapa? Sama suami. Sama anak biasa yang perempuan. Terus kawin nikah. Kemarin pas privat yang di Ayun Mall itu Pak Haji sabdain, kamu 2025 awal harus sudah nikah. Ternyata alhamdulillah 1,5 bulan sudah nikah anak saya. Sebelum 2025. Ini kameramen nggak nikah. Sekarang sudah hamil, masa tak ikut ke sini kok? Kasihan, sudah 5 bulan hamil. Oh, jadi ibu lihatnya duluan dibanding bapak. Ya. Oh, iya. Saya kasih tahu, ayo transfer ke sini gitu. Pak, kalau saran saya sih Pak, Bapak tahu gak kenapa Bapak terpuruk? Karena doa saya tiap malam, Allah, asetnya dilelang ya, karena kalau nggak dilelang nggak datang ke RDI. Lu tuh gitu tahu. Jangan Pak Haji, jangan. Ya lu kenapa baru kesini sekarang? Sudah 2 tahun ini. Kan lo udah tahu gue kemarin di Natra, Bu. Kenapa nggak buru-buru privat lagi yang ini kedua? Ini lama belum kesini. Kenapa nggak buru-buru privat yang ketiga? Kenapa nggak buru-buru privat yang keempat? Taruhlah lo privatnya 6 kali. 6 kali 10, 60 juta. Tapi kan aset lo selamat. Taruhlah lo privatnya 8 kali 10 juta, 80 juta. Tapi kan cair, bos. 10 miliar. Amin. Baru privat sekali, ini yang kedua udah perhitungan, bos. Jumat berkah itu 1 juta. Iya, itu pasti itu Pak Haji dari dulu. Itu memang wajib. Iya.
Tapi manfaatnya privat kan termotivasi Iya, iya. gini. Kalau 10 juta ini manfaatnya kita termotivasi. Kalau enggak kita gimana? Iya. Siapa yang mau motivasi Bapak? Istri. Nggak bisa Istri itu juga. nggak motivasi, yang ada di ngamuk doang, Pak. Bapak nggak salah pilih istri. Ini istri stok lama, Pak. Limited ya. Limited edition. Rahmatul Maning, Pak, tahun 2026. Ibu kalau nonton itu saya sambil senyum-senyum. Iya. Jadi intinya gini, Pak. Coba Bapak aminin dulu apa yang udah terjadi. Apa yang udah terjadi? Salah satu apa? Udah keluar surat sesi. Apa bisa Pak Haji dalam waktu singkat bisa cair 6 miliar? Bisa, Pak. Nggak mungkin nggak bisa. Lah ini tadi 300 miliar cuma 6 bulan. Lah Bapak berapa? Cuma 6 miliar sehari, Pak. Malah kalau bisa setengah hari. Ajarin yang tadi diajarin tadi tuh orang Riau. Ya. Awal dari awal tuh, awal. Iya, jadi Menerima takdir Tuhan. yang paling pokok apa sudah diajari Pak Haji untuk bikin takjub Allah supaya Allah bikin takjub Bapak Ibu. Begitu intinya. Nah, apa yang ditekankan paling utama Pak Haji tadi adalah kita harus menerima ketetapan dan takdir Allah kepada kita. Terima dulu. Karena kalau tidak menerima, ujung-ujungnya pasti eyel-eyelan, saling menyalahkan. Menyalahkan istri, menyalahkan suami, menyalahkan anak. Buntut yang paling berbahaya kita menyalahkan Allah, protes kepada Allah. Maka yang datang bukan rahmat, tetapi murka Allah. Tambah digenjet lebih dalam lagi. Nah, maka kalau kita sudah menerima takdir Allah, ilmu dasar RDAI adalah menjadi orang yang legowo, lapang dada. Jadi hidup ini dinikmati, disyukuri, dijalani. Udah dijalani dengan rasa syukur dan dinikmati apa yang kita terima saat ini. Bapak kan kalau pahit nggak mau nikmatin. Ini kan pahit tuh surat pemberitahuan bahwa CC rumah Bapak sekarang udah di pihak ketiga. Itu kan pahit, Pak. Nikmatin, Pak. Kita giran manis nikmatin, giran pahit dilepeh. Janganlah telan. Contoh apa? Temulawak. Pahit nggak temulawak? Pahit. Bikin sehat ya? Sehat. Sehat. Dibanding Bapak minum air gula, Iya. nanti sakit. Udah sakit gigi. Nah, jadi maunya saya telan, Pak. Telan. Tapi ini pasti rumah jadi milik saya, pasti. Pasti, amin. Pasti ada uang cair, ada uang yang 6 miliar, pasti, Pak. Amin. Begitu. Makanya kan saya bilang, Allah, panggil dong tamu gue tuh yang udah cesi. Ah, lu duluan nomor 1. Ini bentar lagi ada lagi. Soalnya kalau nggak cesi lo nggak bakal datang kemari, nggak mungkin. Sampai kiamat juga nggak bakal Saya datang. ngajak lo. sebentar Apa? gitu. Saya kalau ngajak ayo ke Pak Haji, ya sebentar belum ada uang belum. Iya, mesti Uangnya buat dipaksain, muter dulu. Pak. Mesti dipaksain. Uangnya buat muter, stuck dulu, berhenti, stop. Ambil, Nah. sedekahin dulu 10 juta. Yang penting bisa privat. Paksain dulu 10 juta, yang penting bisa privat. Paksain dulu 10 juta biar bisa privat. Pak, tadi malam kalau Bapak lihat YouTube tadi malam, itu ada ibu-ibu yang saya kasih duit 1 juta. Itu dia maksain bertahun-tahun nabung buat privat, ya betul. Iya. Tapi kalau nggak ketahuan, dia nggak tahu kalau di badan itu ada jinnya, ada hodamnya. Suaminya enggak tahu Suaminya nggak tahu. kalau punya uang. Kalau punya uang sudah dihabisin suaminya. Mau saya, Pak, mumpung kita masih umur dikasih sehat, umur panjang, kesehatan panjang, udah kita nyari rezekinya yang lurus-lurus aja. Lurus dalam arti apa, Pak Haji? Lurus ke Allah aja, lillahi ta'ala, karena Allah. Caranya yaitu tadi, tidak boleh punya sifat yang 18.
Coba Pak, udah ditanya belum? Bapak yang 18 ada semuanya nggak? Lebih dari 18 katanya Pak. Berat. Ya Allah. Iya, jadi itu harus dibersihkan Bapak. Harus bersih. Kenapa sifat negatif itu tidak boleh ada? Itu menjadi pemangsa rezeki Bapak. Musangnya Pak Haji mengibaratkannya gampang sekali untuk dicerna. Jadi Bapak ternak ayam, tapi di dalamnya ada musang. Pertama-tama dimakan telurnya doang. Terjemahin dulu, ternak ayam tahu gak Pak? Bapak punya usaha ayam. bikin kusen. Itu ternak ayamnya Bapak tuh ternak. Iya. Nanti ayam betelor, pelanggan datang banyak itu. Nah, musangnya tuh itu terangin. Sifat negatif itu sebagai penghancurnya, pemangsanya. Mudahnya gini deh, ada pepatah peribahasanya gampang banget diingat, SD hafal. Nila setitik, rusak susu sebelanga. Artinya apa? Sesuatu yang sudah baik tinggal menikmati, itu rusak tidak bisa diminum gara-gara ketetesan racun. Nila berasa racun sudah tidak boleh diminum. Kalau diminum kek. Nah, makanya negatif itu tidak boleh ada. Jadi Pak Haji ngajarin, apalagi rezeki ngejar kita, bukan kita ngejar rezeki. Jadi kita bikin taman hati yang indah, bukan taman hati yang busuk dengan sifat-sifat negatif. Maka yang datang akhirnya yang negatif. Tapi kalau kita hatinya positif, seperti taman bunga, kita bikin taman bunga yang indah, semerbak, mewangi, maka kupu-kupunya pada datang. Kita tinggal menikmati bunganya, menikmati kupu-kupunya. Tidak harus dikejar kupu-kupunya, tapi kupu-kupu pasti datang dengan sendirinya. Begitu juga hati kita, rezeki datang. Itu harus dibersihkan Bapak. Jadi yang datang Pak Haji kan selalu begini, pasti mentok yang datang. Maka nanti disabdain Pak Haji yang cair kredit bersyukur terus datang ke RDAY gitu, nggak ada. Akad kredit ya Pak Haji, alhamdulillah ini Pak Haji saya Tadi doang satu yang ngasih 10 miliar. cair. Tadi cair. Oh, iya. Tadi cair 10 miliar, dia kan Cair. 300 miliar, cair tadi 10. Sama yang kemarin ngasih 10 miliar. Iya. 2 orang doang. Kalau kita mentok baru. Nah, kalau kita tanda tangan dapat kredit 100 miliar, Bapak tanda tangan dapat 4 miliar. Konsultasi privat ke Pak Haji. Pak Haji, ini saya dapat cair kredit alhamdulillah 4 miliar. Ini supaya saya lancar gimana Pak Haji? Nggak ada yang datang. Nggak ada. Kabur dan nggak ngundang lagi anak yatim. Tapi giran mentok baru datang lagi. Gue setuju itu. Iya. Udah mentok. Padahal gue nggak mau tuh udah mentok. Sudah cair kan enak, hatinya senang. Ini dikasih, kan ada balaknya itu. Balaknya gimana Pak Haji, ini supaya 4 miliar ini berkembang lagi, saya angsurannya lancar, nanti pinjamannya juga lancar, nambah, tapi asetnya juga nambah. Lama-lama pinjamannya hilang, tapi asetnya yang nanti pasti akan dikasih seperti itu. Nggak ada yang begitu. Nggak ada. Nah sekarang tambah aja dulu Pak kreditnya. Tambahin dulu kreditnya. Take over. Bapak ngutangin utang, suruh ngelunasin utang Bapak. Bapak pinjem 5 miliar, suruh ngelunasin itu yang 2 miliar. Gitu. Take over. Tapi pasti lunas ya Pak Haji. Pasti, Bos. lunas. Pasti. Tapi harus Saya sifat itu belum harus pernah ada. punya tamu yang utangnya nggak lunas. Saya belum pernah. Tamu yang datang konsisten ya. Apalagi dia tiap datang. Ini tadi saya tanya, ini ada tamu siapa? Tamu yang hajatnya terkabul Ji.
naik pangkat. Oh ya udah, itu. Ini pada ijab tuh anak yatim itu tadi. Jadi jenderal bintang 2 apa nggak salah. Jadi bintang 1 sama bintang kolonel jadi jenderal bintang 2. Jadi kolonel jadi bintang 1, di bintang 1 jadi bintang 2. Itu tadi pada datang. Pak, mau saya, Bapak nggak boleh punya sifat 18 dulu ke siapapun. Ke siapapun, termasuk istri, termasuk ke saya gurunya. Nggak boleh. Kemana aja nggak boleh. Pokoknya yang namanya ciptaan Allah udah nggak boleh. Kucing, bawa nggak boleh. Burung nggak boleh. Begitu. Kita kan kadang kesel. Burung pada berak nih di teres. Oh no, burungnya disawat. Nggak boleh Pak. Justru dia nggak punya pikiran beraknya sembarangan. Justru kesempatan kita sambil bersihin burung, tak bersihin ya kotoran kamu, berak kamu ya. Aminin ya hajat saya ya burung. Saya punya modal sendiri ya 10 miliar tiap bulan. Diajak positif ngomongnya. Karena kita punya sifat 18, jadi lihat sesuatu negatif, lihat ini negatif, apa-apa negatif. Nggak boleh Pak. Bapak lihatnya positif. Terus istri ngamuk gitu gimana sih dia? Nah, kan ada yang mancing ya Pak Haji. Pak, istri ngamuk. Pak, Bapak masih mending istrinya 1. Kameramen istrinya 5 Pak. Ngamuk 5-5-nya Pak. Akhirnya dia telepon Blambir. Pemadam kebakaran, tolong dong datang nih, bini gue 5 ngamuk. Akhirnya semua 5-5 disemprot pakai pemadam kebakaran. Betul, memang satu aja. Betul. Pokoknya tiap hari tuh bertengkar terus gitu Pak Haji. Bu, Yang ngomong saya marah. Pak, istri Bapak tuh sebenarnya menggambarkan istrinya kameramen, motivator, saya gurunya, betul ya? Misalkan dia waktunya bayar listrik, duitnya belum ada, istrinya juga ngamuk, betul ya? Rumahnya pada bocor, duit nggak ada, kontrakan, mesin airnya mati, duit nggak ada, atau dinamonya kebakaran, dicuri bisa. Istrinya ngamuk gak? Sama Pak. Bapak jangan lihat orang kawin enaknya aja, resikonya kayak gitu kalau kita kawin Pak. Ya betul. Kita kan kalau kawin yang dipikirin enaknya aja. Kita harus muliain istri kita Pak. Dengan apa? Uang. Betul. Saya kalau ngamuk dia ditinggal pergi gitu Pak Haji. Jangan, Nggak mau dengerin. Pak, jangan. Kalau dia ngamuk, uang apapun harus kita setorin ke dia karena ini pesugihan kita Pak. Bapak tahu gak kalau orang kaya raya zaman dulu, kalau malam Jumat di kolong tempat tidur isinya apa? Bubur merah, bubur putih, kopi, rokok, apa kan? Betul gak? Itu sajennya orang nggak kelihatan, setan. Ini kan kelihatan Pak, duit Pak. Bukan bubur merah, bubur putih, bukan rokok sebatang sama kopi, bukan apa kembang 7 lupa. Dia duit Pak. Duitnya apa? 1000-an baru, 2000-an baru, 5.000-an baru, 10.000-an baru, 50.000-an baru, 100.000-an baru, masing-masing satu gepok. Lu nggak tahu sih sajennya. Bini gue nonton, kata bini gue banget. Apa? Kenapa nyindir gue? Kalau dapat uang itu diam, tapi kalau ada yang nagih saya itu. Iya. Emang laki-laki begitu Mbak. Makanya kalau laki-laki Mbak, kalau dia kredit, dia yang angkat kredit. Tapi giliran waktunya cicilan, tugasnya istri. Pokoknya dia kan dari pagi sampai sore udah tugas keluar. Jadi debt collector kan kalau nagih ke rumah, ya ketemu sama kita para ibu-ibu. Tinggal motor berhenti aja di depan aja, kita perempuan udah masuk pingsan. Tenanglah bos. Lo paksain gimana caranya sifat 18 jangan ada. Kalau lu masih ada sifat 18, gua angkat tangan. Karena yang bisa nyelamatin si bos sama istri
Cuman sifat itu. Lebih dari itu nggak ada. Sekarang bayangin, lu baca Quran 12 juz. Baca Quran 12 juz. Tapi masih ada sifat 18. Apa nggak ini semuanya jadi busuk? Betul nggak? Rontok. Hah? Busuk rontok semua Pak Haji. Busuk rontok. Makanya kan kadang tanya, Pak Haji, saya udah baca Quran 12 juz tiap malam, tapi kok hajat gue masih lemot. Gue tiap hari udah salat taubat 68, kok gue masih begini. Pangkatnya kolonel bos, angkatan darat, betul? Iya. Ini WA saya tadi Pak Haji. Nah, saya bilang ini, lu masih punya sifat 18 gak? 1 biji. Iya Pak Haji, saya masih suka jengkel, betul gak? Betul. Kolonel, Kolonel. kayak ini angkatan darat. Iya. Baca Quran bos, katam dia setiap malam, tapi hajatnya nggak terkabul. Oh, berarti gue sekarang nggak mau nekanin baca Quran, gue mau nekanin si bangsat tuh, biar keluar dari badannya kita semua. Percuma gue paksain suruh baca Quran kalau sifat bangsatnya masih ada, ya betul? Iya, betul, Setelah betul. saya rangkum nih, Iya. tamu-tamu RD yang pada datang, itu dulu. Kunci utama itu malah bersih hati. Dan siapapun bisa sebetulnya, kalau sholat denda itu kan syariatnya, caranya untuk kita biar bisa bersih. Tapi kata kuncinya adalah hatinya harus bersih, agar tadi itu terjadi taman hati yang indah. Istri menerima juga indah, di hati istri, suami menerima istri juga jadi indah. Maka dengan keindahan yang kita bangun ini, dengan sifat yang positif, pasti ibadahnya pasti akan baik. Ini kan bapak kadang jengkel sama istri, istri juga kadang kepancing jengkel suami. Betul Pak Haji. Bisa gak itu jangan ada, lu ganti dengan keromantisan. Buktinya waktu lu pengantin baru, habis pengantin baru punya anak, kan lu juga rukun. Ada aja tuh rezeki, adalah dari ini, adalah dari ini. Kenapa setelah udah nikah sekian puluh tahun, mosok jadi renggang, ekonominya renggang, bahkan rumah tangganya sedikit renggang? Nggak mau dong. Gimana caranya? Diakurin lagi. Ngakurinnya gimana? Romantis. Bisa gak lo romantis? Ini yang terutama kan ini Pak Haji ya. Deketin mic-nya, deketin mic. Disunati Oke. terus itu loh. Jadi takut nanti rumahnya dilelang terus malu gitu loh Pak Haji. Pak, Ya, itu. Bapak mau gak hari ini saya kasih 10 miliar? Saya tinggal telepon doang nih tamu saya. Kaya raya tajin melintir, sugihnya minta ampun. Orang terkaya di Indonesia, nomor 1 di Indonesia. Rumahnya di Menteng. Tadi dia telepon. Pak Haji, ada gak tamunya Pak Haji yang suami istri datang, yang ribut masalah uang, rumahnya mau dilelang, yang lakinya jidatnya somplak, kayaknya lo deh. Dia gantiin suami saya koma di ICU, karena suaminya udah koma di ICU udah 90 hari. Bapak gantiin koma, nanti dikasih 10 miliar, gimana? Setuju gak? Enggak mau. Maunya dikasih 10 miliar terus enggak pakai seperti itu. Nah, dia kan mau ngeluarin duit juga mesti ada perhitungannya dong, ya kan? Saudara bukan, temen bukan, tonggo bukan. Karena dia lagi nonton YouTube live japri saya. Pak Haji coba ditawarin tuh 10 miliar. Tapi dia gantiin suami saya di ICU koma di rumah sakit RSPAD di Pavilion. Yang tadi malam juga cari ganti tuh Pak Haji. Tadi malam? Yang tadi malam. Iya, Kan yang- istrinya datang. Ya, yang sedekah 300 juta. Tadi malam dia sedekah 300 juta. Istrinya tangan kanannya orang terkaya di Indonesia. Gak usah gue sebutin namanya. Pokoknya orang terkaya di Indonesia. Orang Cina terkaya di Indonesia. Dia orang kanan. Nah sekarang lagi di rumah sakit di Kelapa Gading. Makanya dia bilang pesen Pak Haji, nanti kalau ada yang suami istri datang butuh duit ya, kayaknya lu cocok. Jangan Itu kan dikasih. Pak Haji. Jadi sama-sama itu mikirkan nanti malu terus sama dilelang apa-apa gitu ya. Bos, Sakit. gue lebih malu lagi anak gue nggak bisa kuliah pada saat itu, bos. Malu, bos, sama apa? Sama saudara kandungnya istri gue, kan istri gue 6 bersaudara. Semuanya tahu gue nggak bisa nguliahin.
Mertua gua kan orang kaya, Bos. Malu, nggak malu gua. Biarin. Tapi sekarang mertua gua adik-adiknya, nah lu coba deh, Bos. Coba lo romantis. Bisa gak lo nanti bangun dari sini langkah demi langkah lo tuntun istri lo? Jalan aja. Ditinggal terus Pak Haji. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Iya, lo romantis, Bos. Kalau lo jalan ditinggal, lo nyindir yang ada di ruangan sini. Karena yang ada di ruangan sini kalau sama bininya kalau jalan gue tinggal, Bos. Ini Pak Haji, mau romantis kan ini nyewa penginapan nih, tapi yang murah. Itu aja istri. Kerja nggak bisa. Aduh. Gelo. Ya Allah. Nggak bisa romantis nih Pak Haji. Romantis lah, Bos. Karena yang bisa nyelamatin lo kayaknya cuman romantis doang deh. Lebih dari itu nggak ada. Romantis. Kenapa? Dulu pada saat lo pacaran kan romantis. Itu aja rezeki ada aja sedikit-sedikit. Pada saat pacaran ya dulu ya. Terus pada saat lo married, pengantin baru, kan lo naik tuh romantisnya. Itu aja rezekinya ada. Anak satu rezekinya ada aja. Anak satu rezekinya ada. Masa sekarang anak udah gede, udah nikah, elunya udah perkawinan sekian belas tahun, masa ekonomi makin jauh, Bos? Janganlah. Coba romantis, Bos. Coba romantis. Kalau saya ngajak kemana-mana itu sana sama anaknya gitu, pergi sendiri gitu Pak Haji. Janganlah, Bos. Nggak mau ngantar. Minimal sandal lo dibawain ke dia, lo masa ikut sandal dia. Ya ada Pak Haji. Sandalnya lo kasih ke dia. Agak menyenangkan Pak Haji. Mama, ini sandalku melu. Aku orang melu. Sepenting sandalku melu. Masa enggak ada namanya Bray Pak Haji? Ya ada. Ada, tapi kan Dulu. Pak Haji. Enggak terasa dia itu. Iya. Jadi kalau besok, Mbak, kalau istri ngejain, Pak, yuk jalan yuk. Aku raiso mah, ini sandal uga wae. Ini penonton bingung kali ya. Ini Pak Haji ngebahas nyindir yang ada di ruangan ya. Jadi maunya saya, Pak, Bapak atur berdua gimana caranya hajatnya mau terkabul, romantis dulu. Kalau ibarat orang, muliakan dulu pasangannya. Romantis dulu. Mulai kapan, Pak Haji? Ya mulai dari sekarang aja. Nanti Bapak pas keluar tadi, nanti Bapak tuntun istrinya sampai ke sono. Begitu. Emang nuntun isin apa? Kan itu jojon nih. Enggak ada. Katanya saya pakai gini. Kita Aduh. Enggak bodoh. Nanti dari sini biar tambah romantis, Bapak ke kantin pesen Indomie suapin, Bu. Tapi jangan pakai mie, Bu. Kuah Indomie isinya cabai semua, Bu. Pas Pak Haji tadi enggak pakai mie itu, memang enggak mau mie. nggak mau. Iya kan udah gue keker. Cabainya itu enggak mau Pak. Bapak kan nggak suka mie kan? Iya. Udah gue keker, Bos. Iya, jadi lo ntar jangan cabai rawit setan, tapi pakai bumbunya doang. Lu jangan ngomong Pak Haji kok tahu, udah gue keker, lu tuh gak suka mie. Nggak suka mie. Makanya nanti kuahnya pakai bumbu Indomie, lo kan suka tuh sama rawit setan dipotong-potong, nanti disuapin sama bini lo. Biar kapok. Ya, biar kapok. Toh, yang jawab bini lo, bukan gue. Bos, bini lo yang ngomong ya, Bos, bukan dia, Bos. Betulnya ya setuya kok istri ini. Sayang betul. Iya. Cuma saya mungkin yang kurang. Iya, lo Nggak, tuh saya yang kurang sayang. peka. Ya, kurang peka. Tak ngerti Pak Nggak Haji. ngerti. Oh, peka. Oh, jauh peka. Jadi lo tuh kurang sensitif doang, Bos. Lo lihat perilaku istri ada perubahan apa, lihat wajah istri apa, mimiknya apa, lo harus peka, Bos. Lo harus jeli.
Itu yang bikin hajat lo terkabul. Lebih dari itu nggak ada. Gue nggak setuju lo harus minjem lagi, nggak nyelesain masalah. Lo kerja nggak nyelesain masalah. Justru yang menyelesaikan masalah adalah satu, menerima keadaan, menerima istri apa adanya. Begitu. Udah nggak usah cari-cari kekurangan dari istri. Emang istri lu banyak kekurangannya, jangan lu cari lagi. Emang udah dari sananya begitu. Kebaca semua. Kapan nih bisa hilang sifat 18? Hari ini bisa gak? Biar hari ini terkabul. Oke, insya Allah ya. Bisa lah. Pasti Pak Haji. Tadi malam lo tidur di mana tadi malam? Di kereta. Hari ini, ntar malam tidur di mana? Di sana, di Pak Sidik tadi loh. Apa man? Di depan kamar Smell, saya. smell. Ini. Nanti saya nggak ke kamar nanti. Nah, mau saya bos, coba maunya saya siang ini, Bumbu kosong. ya mumpung kosong, coba lo romantis. Pagi. Minimal dinenenin suami kita. Kalau dia bilang ini nenen temenan pora, nah ibu beli botol empeng sun, isi pakai air itu apa namanya yang putih itu yang buat porstek tuh. Jadi maunya saya pokoknya romantis. Makan disuapin. Bapak pesen nasi padang misalkan atau pesen di kantin dibungkus, malu disuapin di sana sambil romantis di kamar disuapin. Romantis, harus romantis. Saya mau bapak nggak boleh copot baju sendiri, harus yang nyopotin ibu. Bapak nggak boleh copot celana sendiri, harus ibu yang nyopotin. Bapak nggak boleh nyopotin celana dalam, harus bapak ibu yang nyopotin. Bapak nggak boleh pakai celana dalam sendiri, harus ibu yang pakaiin celana dalam. Begitu. Baju, celana semua yang pakaiin ibu. Jadi bapak nyender, ibu yang pakaiin celana. Seperti anak kecil dong, setuju, romantis. Ibunya jongkok, bapaknya dipakein. Seperti itu Pak Haji. Iya, di sini memang ajarannya agak nggak waras, tapi manjur Pak. Namanya cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Tidak ada loh Pak guru-guru lain yang ngajarin sampai sedetil ini. Saya sampai detil. Karena saya lihat bapak depan mata. Bisa? Iya, jadi bapak kalau diopenin sama istri harus mau malam ini. Rencananya nginep berapa malam kalau gue boleh tahu? Semalam aja. Semalam. Iya. Oh ya udah romantis. Nanti dilanjutin di rumah. Begitu. Kalau di bus biar romantis gimana Pak Haji? Pakai selimut, tangannya bapak langsung ditaruh ke nenen. Dia mah tangannya kemana? Tangannya suami langsung merambah. Mana Gunung Semeru, mana Gunung Sumbing. Bapak mah yang dicari mah Tegalan. Nggak ngopo Tegalan. Gunung Semeru po Gunung Sumbing. Awas kalau nyari Gunung Merapi ya. Ada lagi? Ya, supaya perusahaan itu tambah laris gitu Pak Haji. Kan dengan ibu romantis, nggak ngamuk-ngamuk, bapak nggak mancing jengkel ibu, kan nanti kan romantis. Selama ini ya ada aja ya pemesanan, tapi uangnya itu Kan kalau orang ngamuk-ngamuk seperti kita ngebakar uang, betul nggak? Ya. Karena orang senang rezeki datang, orang sedih rezeki Pergi. Coba jangan ngamuk, ibu. habis gitu Pak Haji, uang itu nggak bisa Semua diam. dari Allah gitu ya. Semua Setuju. dari Allah. Setuju. Jadi nggak pasti bisa nggak ngamuk ini dari Allah. wis nggak Pak, tahu. ini anak-anak kecil perempuan ada 9 orang di kampung ngaji ngelewatin kuburan. Nah, kuburannya keluar tuh kuntilanak gondro. Apa anak-anak ini 9 lari? Zaman saya kecil dulu. Ini kita ngaji nih Pak, bareng sama anak-anak perempuan. Kita di belakang jagain, perempuan di depan.
terus lewat kuburan, terus ada kuntilanak tuh setan, dia nongol. Nah, apa tuh anak perempuannya kabur? Enggak, yang kabur kita laki-laki, yang perempuan nggak kabur, dibuka roknya. Nah, langsung tuh kuntilanaknya semaput. Nah, maunya saya, Bu, bisa gak kalau bapak nggak nyambung maksud ibu buka, Pak, ini Pak, wah, ngoten bohong lu nggak peka, lu digituin langsung merayap. Kalau tiap hari ya capek. Nah, ini Pak Haji, betul ini Pak Haji. Ada, Betul. janganlah. Justru itu yang bikin duitnya datang, orderan datang, rezeki datang, orderan datang, keromantisan. Itu aja. Nggak ada menawarkan Pak Haji. Nah, coba hari ini latihan ibu tawarin dulu ke suami. Memang kadang kita perempuan ego nawarin dulu. Pak, kalau tamu yang lain saya ajarin bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, sholat taubat 18, cara berdoa, tidak boleh ingat masa lalu. Khusus buat bapak saya nggak usah ngajarin karena bapak saya anggap katam. Tinggal itu aja. Ibu nawarin lebih dulu ML sama suami. Bu, Pak Haji, kalau saya nawarin dulu kayaknya saya malu Pak Haji. Kan saya perempuan. Ya udah, ibu pakai celana dalam bekas pakai, ditaruh di mukanya bapak. Pak, apa Pak? Oh iya. Kalau dia masuk UGD langsung tuh, kan wanginya Pak ya. Pingsan Pak. Betul Pak Haji, itu Saman bilang ngajinya katam ini. Ya. Bisa malam dulu itu dulu. Bisa sampai 12 juz bisa. Iya. Cepat ini. Makanya Aku belum bisa. Makanya saya nggak mau ngebahas. Ya. Udah ngebahas kasih sayang, cinta kasih, terima kasih. Iso para? Pasti bisa. Pasti ya. Ibu nawarin dulu ya. Pasti bisa. Ada lagi ya pertanyaan? Soalnya ini gampang Pak. Kalau yang lain mah masih sebulan lagi terkabul. Bapak mah paling sehari, paling lama 2 hari. Amin Pak Haji. Hanya cuman romantis doang. Ini Pak Haji, anak laki-laki kan punya anak 2. Ya, yang kemarin sing Nikah itu cewek. sudah nikah itu ya. Yang satunya kan masih di pondok. Itu nek dikasih tahu Keras, gitu. marah-marah terus itu Pak Haji. Padahal di pondok itu. Padahal ibu kenapa nggak nengokin di pondok? Ibu remes alat kelamin ibu, disentuh kulitnya. Anak saya juga begitu Bu. Aku nggak mau ke sekolah dokter Papa, nggak mau. Aku mau sarjana ekonomi. Terus istri saya bilang, Pak, Fauji nggak mau sekolah dokter, maunya sekolah ekonomi. Remes Pos. Ji, kita makan KFC yuk. Ji, kita makan McDonald yuk. Ji, kita makan KFC yuk. 9 kali saya bawa makan KFC. Dia bilang, Mah, istri saya, Mah, bilangin Papa, Fauji mau sekolah kedokteran. Ini sekarang udah sekolah kedokteran. Iya. Kemarin baru lulusan. Iya, ini tahun ini lulus Pak Haji. Ya udah Mau disentuh masuk. Bu, disentuh. Ibu sentuh, tempelin di kulitnya dia. Manut, nurut, katut, gitu. Kalau Bapak ngomongnya begitu, kalau saya enggak, ke anak saya, jinak. Aduh, nggak bisa omongan langsung gitu. Ya kan ibu belum disentuh kulit, itu alat kelaminnya, tempelin ke kulitnya dia. Bisa? Ada lagi? Pokoknya nomor Itu 1 loh, itu. di rumah itu Pak Haji sering banyak apa? Kelabang 1000 ya? Apa itu? Yang kaki 1000 ya? Itu namanya mau lunas, mau Amin, terkabul. amin. Sama Memang kecoa gitu. itu Pak Haji. Iya betul. Amin. Betul, itu mau lunas, Itu mau sering terkabul, itu, Pak Haji. mau punya duit 10 miliar. Amin. Ciri-cirinya begitu, kaki 1000. Ada lagi? Nggak ada Cina ya Pak Haji kok bertengkar. Enggak ada, jinnya ada di sini. Saya bilang, paling nggak Cina. Iya, enggak ada. Malah yang sini yang bilang jinnya yang di sini. Enggak lah, kan kelihatan. Enaknya sedekah 10 juta kan kelihatan. Iya. Enggak kok, enggak. Hanya cuman kurang miss aja. Iya, betul. Kurang kasih Kurang sayang, cinta kasih, komunikasi. terima kasih. Coba romantis.
dari awal. Kalau kelihatan jin kan kayak tadi malam nih, kalau ibu lihat tadi malam tuh orang NTB itu kan pesugihannya luar biasa. Baru nanya aja dia udah langsung jangan Jangan, nggak mau dikeluarin. iya, Nggak mau dikeluarin, jangan dikeluarin. jangan dikeluarin, saya mau bikin dia, Biar maksudnya dia mau nyiksa itu orang, jadi dia nyari pesugihan. Itu tadi pokoknya dapat surat wis rasane nggak karu-karuan Pak Haji. Gimana? Aman bos, Sampai udah. nggak mau dibuka itu takut. Ala bapak yang penting kasih sayang dulu dong, romantis dulu. Bapak kasih tahu ibu, bu, yuk nurutin ilmunya Pak Haji, yuk romantis aja dulu. Bisa? Bisa. Air 10 M ya. Amin. Sip, terkabul. Amin. Romantis. Saya humor ya. Terus Nonton Haji Marco. yang akhir ya. Oh, iya.